selamat pagi semuanya. Tonton videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, tetap semangat dan fokus ya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat dan tentunya semangat belajar selalu ya. Hari ini bersama Bu Elis kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada masa pandemi ini kalian masih tetap belajar dan beraktivitas di rumah. Jaga kesehatan kalian selalu, jauhi kerumunan, serta selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua masih dalam lindungannya. Amin. Baiklah anak-anak, untuk memulai mata pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak, materi bahasa Indonesia tema 2 ini yaitu tentang menggali informasi penting dari sebuah teks. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan informasi? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat kita memahami atau mengetahui dari yang kita tidak paham tentang sesuatu. Maka dengan informasi menjadi faham dan tahu tentang sesuatu tersebut. Ketika kalian membaca sebuah teks bacaan, maka bacalah teks tersebut dengan cermat untuk mengetahui informasi pentingnya. Selain membaca teks dengan cermat, informasi penting dari sebuah teks juga dapat kita temukan dengan cara menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang dibaca. Kemudian, kita membuat daftar pertanyaan yang jawabannya adalah informasi penting dari teks tersebut. Terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab agar kita memahami isi teks tersebut. Dalam sebuah teks bacaan, biasanya kita latihan menjawab pertanyaan. Pada pertanyaan tersebut terdapat kata apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, kapan, dan berapa. Kata-kata tersebut merupakan kata tanya. Nah, apakah kalian tahu apa saja fungsi kata tanya? Berikut penjelasannya. Fungsi kata tanya, pertama, kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan keadaan benda dan perbuatan. Contoh, pertama, apa tujuan didirikan koperasi? Kedua, apa yang kamu tahu tentang organ-organ pernapasan manusia? Kemudian, kata tanya yang kedua yaitu siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang, tokoh, atau pelaku suatu perbuatan. Contoh, pertama, siapa sajakah yang harus membersihkan lingkungan? Kedua, siapakah yang wajib memelihara ketersediaan oksigen di udara? Berikutnya, kata tanya yang ketiga yaitu di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi. Contoh, pertama, di mana kita bisa mendapatkan oksigen? Kedua, di mana proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida berlangsung? Kata tanya yang keempat yaitu bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan tentang sesuatu hal, kabar, dan cara. Contoh, pertama, bagaimana kondisi kesehatan ibumu saat ini? Kedua, bagaimana terjadinya pencemaran udara? Yang kelima yaitu kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau penyebab suatu hal. Contoh, pertama, mengapa pencemaran udara berbahaya bagi kesehatan? Yang kedua, mengapa sektor usaha yang strategis dikelola BUMN? Selanjutnya yang keenam yaitu kata tanya kapan.
Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu yang sudah, sedang, dan akan berlangsung. Contoh pertama, kapan kau akan berlibur bersama keluargamu? Yang kedua, kapan acara seminar itu diadakan? Dan selanjutnya, kata tanya yang ketujuh yaitu berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah atau harga. Contoh pertama, berapa jumlah kepala keluarga di desa Panongan? Kedua, berapa harga 1 kilogram telur ayam? Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan beberapa fungsi kata tanya. Dari penjelasan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa menggali informasi dari suatu teks bisa dilakukan dengan cara pertama, bacalah teks tersebut dengan teliti. Kedua, buatlah daftar pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang sudah dijelaskan. Yang ketiga, buatlah daftar pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya adalah informasi penting dari teks tersebut. Dan yang keempat, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang isinya adalah informasi penting dari teks tersebut. Bagaimana? Kalian semua sudah paham? Mudah-mudahan kalian paham ya. Sebagai tugas hari ini yaitu kalian mencatat hal-hal penting di buku tulis bahasa Indonesia tentang materi yang sudah dijelaskan tadi. Jika telah selesai hasil catatan kalian, foto kirim japri via WA ke ibu. Oke semuanya? Semangat ya. Dan sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Demikianlah anak-anak materi pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Mudah-mudahan kalian semua paham ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar dan teliti mengerjakan tugas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.